di Grand Final Snapdragon Pro Series Season 6 antara Onyx Esports dan juga Onyx Philippines. Oke, let's go. Akan seperti apa lagi kejadiannya nih ya? Brusco seperti biasa. Standby dulu di area mid, bully mid. Iya. Ini udah pasti ya. Kebiasaan dari Onyx Philippines. Mereka ingin memberikan freeze terhadap mid lanernya biar nggak mendapatkan level yang seimbang. Yap. Dan di sisi lain kayak Suns udah setengah darah. Super Fringe-nya hanya 1 pixel HP. Jadi untuk team fight atau perebutan di area Little Wanderer jauh lebih diuntungkan untuk Onyx Philippines gerakannya. Iya, karena Brusco itu strateginya strategi BBM ya teman-teman ya. Bully mid ya. Bener. Bantu-bantu mid lane juga bisa ya. Karena kalau singkatan BBM-nya bantai-bantai mid lane bahaya Pak biasanya. Hai. Temen saya tuh yang kena Sakral. sakral sekali ya. Sakral jangan disebutin lagi. Ya, tapi kalau ngomongin gold lane matchup juga bahaya sih Pak Pulung. Dan Ya. Brusco. Waduh, Brusco sendirian oke, tapi di bagian belakang sudah ada King Kong yang siap. Langsung Katron ke arah siapa, ada Badar satu orang pertama yang menjadi korbannya, tapi King Kong masih ingin lebih Suns. Terpaksa mundur, first blood yang menjadi milik King Kong dan mereka semua mundur kembali. 1-1 cukup. Bertukar romer dan hampir memasakkan flicker dari Super Friends. Sakit. Tapi seenggaknya Super Friends emang bikin wave minion yaitu nggak menjangkau ke arah Sun sehingga Sun kalah 1 minion di sini. King Kong dengan rotasi cepatnya dan Savero melakukan freeze terhadap gold di area bottom lane agar nantinya Kelra harus maju sejenak ke depan untuk mendapatkan last hit. Apalagi sekarang sudah ada sedikit adjustment ya dari Granger. Farmingnya emang harus lebih calculated. Ya. Karena kalau miss dikit Rhapsody-nya nggak bakal last hit Pak. Oke. Sementara sekarang terlihat ya King Kong masih berputar terlebih dahulu. Lavagom akan dilumat habis. Kairi dari kejauhan melakukan hal yang sama dulu. Pergi dulu. Ada satu purple ataupun dari turtle-nya yang siap untuk dilumat habis. Biasanya kita tidak melihat ada Fanny di turtle yang pertama, tapi tidak untuk sekarang, dimana King Kong-nya pun berhasil mengamankan langsung ke arah turtle tersebut. Prof, apa ini Prof? Ya poin plus dari Edith. Onyx Philippines memang suka kayak gini. Even mereka membawakan Fanny gitu kan. Tapi karena mereka udah punya Edith dan kita tahu pasif dari Edith. Ini udah kayak bener-bener Demon Hunter Sword versi tanker. Ya. Jadi untuk pool HP yang tinggi pasti akan menerima damage yang lebih tinggi juga gitu. Apalagi tadi lagi Primal Wrath. Terus Brusco-nya juga ngebadanin, ada kolam juga ready. Dan posisinya 4 lawan 3 setelah tadi Kairi show di area jungle. Otomatis gerakan cepat dari Onyx Philippines seperti biasa. Ini decision yang sepersekian detik yang kita nggak kepikiran bisa kepikiran. Waduh, sakit banget. Oh. Wow, apa itu barusan? Lutfi yang menjadi yoyo di situ ya. Karena digesek selesai. Sama-sama main kabel. Dan bedanya kabel yang dari Fanny yang lebih menyakitkan dan mematikan. Bahkan full plating 1500 gold. Individunya sih yang dikasih. Kirk bener-bener cuma mau makan minion yang gak mau makan gold sedikit pun dari turret dan Suns. Waduh, Suns saya kena lagi di area mid. Oke. Ada Kairi, ada Keyboy. Tapi Super Prince mencoba untuk jauh lebih agresif lagi, mendorong mundur. Savero pun melakukan hal yang sama. Dia harus defensif sedikit karena untuk Kelra dengan Dead Sonata, Rhapsody tadi dikeluarkan semua kombinasi yang baik. Wah, ini jatuhnya agak sedikit merugikan yang benar-benar berlipat ganda, Pak. Ini dia lagi nih, King Kong. Ingat ya, ini Fanny King Kong, bukan Fanny wireless yang lain, teman-teman. Wah, bener juga. Kalau dibandingkan dengan beberapa yang mungkin kita temukan di rank, rare lah untuk menemukan Fanny yang kabelnya seperti ini. Tapi untuk di Pro Scene, level tertinggi Grand Final bahkan untuk gelaran Snapdragon Pro Series, King Kong bener-bener smooth banget permainannya. 2-0-0 dengan Impure Rage. Ya. Dan turtle kedua bakal di setup. Lihat gerakan Kelranya Pak Pulung, sudah mulai jalan ke area mid lane. Oke. Kayaknya mereka bakal nge-delete 1. Biar nanti Onyx Esports harus ada yang recall dulu. Iya. Jadi team fight-nya 4 atau bahkan 3 lawan 5 nantinya. Seperti biasa di frame-nya kalau emang udah agak menang jauh, udah menang dikit nih. Oke, mid berarti menjadi milik dari Kelra juga. Kayak udah mindsetnya banget ya. Pokoknya gerak ke mid pokoknya. Makan 2 lane biar nanti Grangernya biar bisa dapat lasit lebih cepat juga. Dan King Kong sudah standby dari belakang dengan seluruh kabel yang dia milikin. Siapa lagi akan terbelit, tersabet, langsung diajar. Karena untuk sekarang ada Kirk yang akan menjadi orang terdepan. Lalu mundur sedikit Brusco, lalu Fanny-nya muncul lagi. King Kong bersiap mengeksekusi siapapun itu. Tapi Turtle-nya menjadi pilih King Kong. Benar-benar menunjukkan kelasnya Avatar of Guardian. Walaupun ada Frigid Glacier, tapi setidaknya Brusco tidak tertumbangkan. Masih dapat 1 masalahnya Pak Pulung. Dan Keyboy adalah korban pertama. Plus mid lane turret tanpa penjagaan yang ketat. Karena memang targetnya dari awal adalah di bagian top lane. Dan seketika semuanya hilang semenjak turtle di secure oleh King Kong.
Dan kali ini Kairi hampir di solo kill bahkan. Wah, Kairi hampir bos, hampir aja hampir. Oke, itu udah sakit banget tapi Sans. Untung Super Prince. Ini deh Super Prince mobilitasnya loh. Ya dan untungnya 3.700 ini nggak jadi 4.000 Pak. Semenjak tadi purple buffnya diambil sama Sans. Karena kalau tadi jatuh ke tangan dari King Kong, wah itu King Kong bakal rotasi lagi bisa ke XP lane, bisa ke gold lane. Mungkin Savero bakal jadi next target. Karena so far Savero yang masih belum tumbang nih. Tapi tetap kayak nggak memberikan impact yang jauh lebih banyak juga gitu loh. Karena secara global yang dimiliki oleh Onyx Esports itu sendiri agak ngilu Pak sekarang. Ya, ini kayak kehadirannya ya, kayak ada Wings by Wings, terus juga ada AOG, Avatar of Guardian. Apalagi dengan ada Dead Sonata nih, Kelra tinggal nge-follow up aja apa yang bakal diciptakan sama Kirk dan juga dari Brusco-nya. Karena biasanya kombonya tuh bakal Kirk flicker dengan Archater, siapapun yang kena pasti di AOG. Jadi kayak double knock up airborne dan musuhnya gak bakal bisa escape. Apalagi gak ada Purify nih Pak dari Onyx Esports. Oke, Lutfi bersama dengan Kiboy mengamankan dulu satu landing ya mau nggak mau untuk menjaga satu landing aja sekarang udah nggak bisa satu orang doang. Iya ya. Apalagi itemnya secara defensif loh dari Kairi. Dia nggak yang hunter duluan, dia langsung tertuju kepada War Axe duluan dan Lutfi. Oke, ketahuan ada satu konsil yang dimiliki oleh Kiboy tapi tidak mundur lagi. King Kong hanya menunjukkan eksistensinya, jangan ganggu lane ini. Cukup menarik ya. Iya. Biasanya kalau kita lihat Hylos itu encourage pasti bawahnya. Tapi sekarang konsil karena mungkin butuh ganking nih, butuh point kill. Ketinggalannya 5.000 dan kena freeze di hampir semua landingnya. Avatar Guardian, wow, connect. Tapi sekarang coba lihat pergerakan. Ada Frigid Glacier tadi connect karena beberapa player dan sekarang waktunya untuk Kairi. Tidak bisa lagi bertahan. Wah, korban jiwanya terlalu mahal harganya Kairi. Sebagai pemegang Retribution, otomatis invade jungle bisa terjadi. 5 orang di purple buff. Oke, ada beberapa player sudah berkumpul di purple buff dan harusnya ini menjadi milik dari King Kong dan akan jauh lebih nikmat lagi. Bahan bakarnya akan bertambah, bahan bakarnya akan penuh dan siap untuk manuver kemanapun yang dia inginkan. Diusir semuanya sama Kelras. Sedikit mendekat langsung ada tembak, dor. Ini dari belakang dan akan diberikan ke arah Kelras sepertinya. Untuk last hit dari turtle-nya. Menambahkan lagi daya tahan tubuh dia dengan adanya shield. Dan juga sharing gold yang lebih banyak lagi, 5.700. Ini kalau boleh jujur Pak Pulung, hanya tinggal menunggu Onyx Philippines yang bikin mistake-nya sendiri. Ya. Ya itu tadi Prof yang udah kita sebutin. Padahal tadi malam aja kita ngelihat ya beberapa hero aja yang dimilikin oleh pemain-pemain dari Onyx Philippines yang bukan hero-hero cepat. Mereka bisa main cepat tapi apa ini? Ada yang lebih cepat, jurus dulu nih Bang Sin. Oh. Bang Sin. Jurus dulu Bang Sin. Jurus dulu Bang Sin. Mana Mianya Bang Sin? Aduh. Ya ilah. Bener-bener mirip ini ya. Bang Pascol ya jadinya. Bang Pasin ini. Bang Pasin? Pasin Bang gitu. Pasin deh Bang. Bener juga ya? Ambil banyak ini. Wah, nawar tuh. Transfer Indo bisa nawar? Bisa ya? Bisa nawar. Bisa trade juga Pak? Transfer window Pak bisa. Trade kayak gini tuh rate-nya. Diambil semua tapi trade-nya 0 buat Onyx. Ya. Bener-bener kayak nggak ada keuntungan sama sekali buat Onyx ID. Mereka kayak 1 point kill dan itu pun 1 kill yang benar-benar jadi trade dan cuma Brusco jadi korban di awal. Ya. Semenjak first blood ditukar first blood, tapi ya dampak ke depannya efek bola saljunya nggak berhenti sama sekali. Ya. Semenjak Turtle 1, Perfect Turtle ditambah lagi dengan adanya perbedaan gold yang semakin jauh dan Federer strike. Oke, satu hitter. Wow. Dead Sonata on point. Combo LDR ya. Federer Air Strike, Dead Sonata. Dua-duanya dari jauh dan Sans. Sakit banget Rhapsodia, coba lihat dan Kairinya pun mereka hanya melakukan damage dari jauh dari tadi Prof. Cuman kayak kenapa diladeni dan 9 menit 37 detik. Ini bahaya. Untungnya ada ini SOD masih bisa untuk melakukan defense sedikit ya. Minionnya terkena clear tapi top lane dan bottom lane mungkin akan langsung dituju. Yap, itu dia akan langsung dihancurkan kembali. Wave minionnya pun akan masuk kembali tapi setidaknya ada 2 best turret yang sudah berhasil dihancurkan. Federer dan juga sekarang King Kongnya menghantarkan damage kembali lagi. Mundur sudah. Tipe draft poke damage. Yang penting badan depannya kasih vision seluas mungkin. Dan nanti tinggal damage dealer yang bisa memberikan damage dari jauh. Dan ini dia Pak Pulung. Tujuan dari Onyx Philippines suka banget ngebawain Idit. Karena biar nanti King Kong itu datangnya udah tinggal eksekusi aja. Tinggal pencet red ring-nya udah. Nambah tuh statistik Lord by King Kong 1 gitu. Di Filipina juga selalu kayak gitu soalnya di MPL Philippines. Coba lihat perbandingan dari itemnya. Jauh. Jauh.
Ini bahkan kalau kita ngomongin soal Kirk aja ya, dia buat ditumbangin susah banget. Dia juga pakai Warcry. Jadi otomatis kalau misalkan dalam keadaan Primal Wrath, damage-nya akan lebih menyakitkan. Dan Athena Shield. Jadi even Suns dengan Frigid Glacier-nya itu juga nggak bakal bisa menghancurkan bagaimana kokohnya shield dari Edith. Tuh, Evania udah siap tuh, take off dari atas. King Kong-nya juga nggak bakal bisa di take down karena ada antivirus. Yap, memberikan gangguan sedikit. Sementara Savero, kita lihat akan seperti apa positioning yang dia miliki untuk kali ini. Karena setidaknya dirinya lah yang memiliki DPS yang mungkin cukup untuk bisa menghilangkan wave minion dan juga Lord hingga sangat cepat. Tapi di tempatnya berbeda, sudah terdengar ada pergerakan yang dilakukan. King Kong yang mulai mendekat, melihat terlebih dahulu Avatar of Guardian yang connect. Karena beberapa play dan King Kong mulai masuk. King Kong, The Real Monster, bahkan Kelra dengan Granger-nya siap menghancurkan triple kill. Dan selesailah sudah game yang pertama. Endgame dengan sangat-sangat cepat endgame.